Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sitka Wirabuana, NPM 6019210026. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pelaksanaan asesmen center pada pekerjaan flight attendant atau awak kabin, atau yang lebih kita kenal lagi sebagai pramugari atau pramugara. Nah, jadi tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah metode assessment center. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, pertama-tama aku mau jelasin dulu nih apa sih pengertian dan kegunaan metode assessment center. Jadi assessment center itu adalah serangkaian tes, kegiatan atau simulasi yang digelar sama perusahaan untuk memilih orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat juga. Jadi biasanya akan ada beberapa asesor atau penilai yang akan memantau apakah seseorang itu dapat melewati rangkaian-rangkaian tes dengan baik. Nah, tes-tes ini itu dapat berlangsung lama, bisa selama beberapa jam, tapi bisa juga selama beberapa hari. Nah, kemudian aku mau jelasin apa ya sih yang dimaksud dengan awak kabin. Nah, kalian kalau mungkin sebagian udah pernah ya naik pesawat. Jadi kalau naik pesawat tentunya pasti ada pramugari atau pramugara. Nah, jadi mereka itu adalah staf yang bekerja di maskapai penerbangan untuk membantu kenyamanan penumpang. Nah, perekrutan pramugari-pramugara ini juga sebenarnya dilakukan cukup ketat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang. Nah, kemudian pramugari ini tuh memiliki tugas yang cukup banyak ya, sejak penumpang check-in sampai pesawat lepas landas. Nah, apa aja sih tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh awak kabin? Nah, langsung aja. Yang pertama adalah memastikan dan mengontrol boarding pass penumpang. Jadi pramugari atau pramugara ini harus mengecek apakah penumpang tersebut sudah menaiki pesawat yang benar, dan apakah atas nama di boarding pass-nya sudah sesuai dengan kartu identitasnya. Kemudian juga mereka harus membantu penumpang mencari tempat duduk yang sesuai dengan nomor reservasi saat check-in. Kemudian menyiapkan dan memberikan makanan, minuman, terus snack yang sudah dijadwalkan maupun atas permintaan penumpang. Tentunya kalau permintaan penumpang itu tergantung pada penerbangan tertentu. Nah, kemudian bertanggung jawab juga bertugas mempromosikan barang tax free dalam penerbangan. Kemudian bertanggung jawab menutup pintu pesawat, baik pintu utama maupun pintu darurat. Kemudian juga perlu memastikan peralatan keamanan dan keselamatan kayak alat pemadam kebakaran, tabung oksigen, terus pelampung, terus juga pokoknya harus dicek apakah masih bisa dipergunakan dengan baik. Kemudian juga perlu memastikan apakah air dan makanan itu sudah cukup untuk persediaan selama penerbangan. Nah, kemudian juga perlu menginstruksikan keamanan dan keadaan darurat kepada penumpang. Mereka perlu menjelaskan bagaimana cara memakai masker oksigen, bagaimana cara memakai pelampung, bagaimana cara memakai sabuk pengaman yang benar. Terus kemudian juga mereka perlu membimbing penumpang dalam keadaan darurat. Bahkan jika terjadi hal-hal yang gak diinginkan, tuh pramugari atau pramugara harus mampu mengevakuasi penumpang dengan cepat. Kemudian mereka juga dituntut untuk bereaksi dengan cepat, tepat, dan benar ketika ada terjadi tekanan udara atau turbulensi dalam pesawat. Terus kemudian bisa memberikan pertolongan pertama kepada penumpang yang memerlukan. Terus kemudian juga mereka harus melayani dengan khusus penumpang-penumpang seperti orang tua, disabilitas, kemudian anak-anak, atau bahkan kepada penumpang-penumpang yang sangat ketakutan untuk naik pesawat. Ada skill maupun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pramugari atau pramugara. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, keharusan berbicara dengan jelas, penguasaan bahasa asing, biasanya yang umum itu Inggris ya. Terus habis itu kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, habis itu juga kemampuan berinteraksi
kepada penumpang maupun sama awak kabin lainnya. Terus kemudian memiliki sikap tenang yang bijaksana, cekatan dalam mengatasi situasi yang penuh tekanan. Terus juga mereka tidak boleh terlalu mudah stres. Terus kemudian juga mereka harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan berpikir logis. Terus juga harus memiliki kemampuan problem solving. Ada metode yang digunakan dalam assessment center. Metode assessment center ini tidak sama dengan metode yang digunakan dalam proses perekrutan biasa. Jadi metode yang dipakai assessment center itu bersifat lebih strategik. Pikiran strategik itu dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam assessment center. Yang pertama adalah LGD. Nah, LGD ini adalah metode di mana kandidat itu harus mengambil keputusan dalam situasi yang tidak struktur atau tidak pasti, di mana metode ini itu akan menilai sejauh mana kapasitas peserta itu dapat berfungsi dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti. Nah, terus juga metode ini pelamar nantinya akan bertemu dengan pelamar-pelamar lainnya dalam sebuah kelompok untuk mendiskusikan suatu contoh masalah yang sering terjadi. Metode ini merupakan salah satu uji kompetensi dalam bentuk pertukaran ide, pendapat, informasi, serta bagaimana pemecahan kasus mengenai sejumlah topik. Kemudian yang kedua adalah role play. Nah, role play ini itu metodenya hampir mirip sama wawancara, cuman kandidat itu akan diberikan situasi khusus yang harus dihadapi. Jadi seringkali tes ini itu dilakukan secara berkelompok. Contohnya bermain peran sebagai awak kabin yang harus menenangkan penumpangnya dalam kondisi darurat dan sebagainya. Walaupun hanya pura-pura, tapi dari sini tuh asesor dapat melihat bagaimana karyawan itu dapat berperilaku dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah presentasi. Jadi presentasi ini kandidat secara individual akan diminta untuk menyajikan suatu bentuk desain program kinerja yang relevan dengan tujuan organisasi, dan selanjutnya akan diminta untuk mempresentasikannya di depan para asesor. Jadi dalam tes ini akan terlihat bagaimana pola komunikasi karyawan itu, terus bagaimana cara ia menyampaikan gagasan dalam otaknya, karena nggak semua orang yang cerdas itu dapat melakukan presentasi dengan baik. Itu juga karena presentasi bergantung juga sama kemampuan public speakingnya. Terus kemudian yang keempat adalah case study. Jadi case study ini adalah suatu kasus yang dirancang menyerupai kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Jadi selanjutnya nanti kandidat akan diminta untuk melakukan analisis masalah dan akan disuruh mencari alternatif solusi terbaik, serta mereka diminta untuk mengajukan rekomendasi dengan alasan-alasan yang rasional. Kemudian yang kelima adalah intre. Intre ini simulasi dari situasi nyata yang perlu dihadapi sama peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, bentuk dari simulasi ini tuh biasanya adalah kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta. Peserta nanti akan diminta untuk mencermati setiap memo, kemudian perlu mengidentifikasi permasalahan dan hubungan antar memonya. Kemudian peserta akan diminta untuk menyimpulkan permasalahan secara keseluruhan. Terus kemudian mereka akan diminta untuk merencanakan alur tindakan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, tadi itu semua merupakan metode-metode yang digunakan dalam assessment center. Nah, untuk melakukan penilaian pada jabatan awak kabin, ada beberapa simulasi assessment center yang cocok. Nah, yang metode yang dapat kita gunakan untuk jabatan flight attendant, yaitu yang pertama adalah LGD. Kenapa? Karena alasannya flight attendant itu akan bekerja sama dengan kru awak kabin lainnya, serta pilot dalam satu penerbangan, sehingga LGD ini dinilai dapat menentukan kompetensi kandidat seperti bagaimana cara komunikasinya, melihat apakah kemampuan berbicaranya juga jelas, apakah bagaimana kandidat mendengarkan dan merespon pendapat orang lain, terus juga apakah
peserta ini tuh orang yang pasif atau dominan, terus juga akan terlihat keterlibatan dirinya di dalam tim maupun individu. Kemudian yang kedua adalah case study. Kenapa? Alasannya karena pramugara atau pramugari ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing penumpang semisal berada dalam keadaan darurat. Mereka juga perlu memberi pertolongan pertama, memastikan peralatan keamanan dan keselamatan. Jadi terus selain itu juga pramugari itu akan bertemu sama beragam kepribadian penumpang. Jadi sehingga diperlukan pengetahuan dan kemampuan berpikir dan bertindak cepat dalam mengatasi masalah. Kemudian contohnya itu misalnya jika ada penumpang memiliki identitas yang tidak sesuai antara boarding pass sama pasnya. Nah, sehingga diujikanlah case study ini untuk melihat bagaimana pemikiran kandidat dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah role play. Alasannya kenapa? Karena metode ini cocok diberikan agar dapat melihat perilaku kandidat dalam situasi khusus yang sering dihadapi secara nyata. Nah, jadi seringkali tes ini tuh dilakukan secara berkelompok. Contohnya misalnya bermain peran sebagai awak kabin yang harus menenangkan penumpangnya dalam kondisi darurat dan sebagainya. Itu dia tadi penjelasan mengenai pengertian assessment center, tujuannya, terus juga metode apa saja yang ada dalam assessment center, serta bagaimana pelaksanaan assessment center itu sendiri pada jabatan awak kabin. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton.